Ketemu sama Noah, seorang bocah yang ngasih air minum dan mereka akhirnya bertemu sama bajak laut yang lagi gangguin pulau. Di awal, Majima bakal buka gamenya dengan monolog yang somehow ngangenin gua sama Dragon Quest. Singkatnya, Majima harus melawan kelompok bajak laut yang gangguin pulau terpencil tempat Noah tinggal. Akhirnya Majima menjadi kapten bajak laut baru setelah ngalahin kapten sebelumnya. Selamat datang kembali di channel Raw Project. Kali ini kita bakal ngebahas game yang mungkin udah lama kalian tunggu-tungguin, yaitu Like a Dragon Pirates Yakuza in Hawaii. Dua kata buat game ini, ngaco dan seru banget. Setidaknya buat seri Yakuza atau Like a Dragon, akhirnya kita dikasih lihat gebrakan dari Ryuga Gotoku Studio yang sempat ngasih kode kalau game Like a Dragon selanjutnya bakal lebih gila. Menurut gua, munculnya Goro Majima sebagai karakter utama dengan tema bajak laut bener-bener nggak nyangka dan jadi kejutan yang keren banget buat fans seri ini. Secara garis besar, Like a Dragon Pirates Yakuza in Hawaii ngambil pendekatan mirip kayak Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. Biar gampang kita sebut aja Yakuza Gaiden. Jadi jangan kaget kalau durasi gamenya lebih pendek dan banyak kesamaan konsep dari game sebelumnya. Oh iya, disclaimer dulu, sebelum main game ini gua udah main Yakuza Zero. Meskipun belum tamat, setidaknya gua udah ngerti latar belakang dari karakter Goro Majima. Gua belum nyoba judul-judul lain di mana Majima jadi karakter yang bisa dimainin, jadi mungkin beberapa referensi atau easter egg bakal kelewat. Adegan pembuka game ini mirip kayak adegan Ichiban Kasuga di Infinite World pas pertama kali nyampe di Hawaii. Bedanya di sini Majima langsung terdampar tanpa ada kejelasan soal kejadian sebelumnya karena dia hilang ingatan. Kejadian ini bikin Majima ketemu sama Noah, seorang bocah yang ngasih air minum dan mereka akhirnya bertemu sama bajak laut yang lagi gangguin pulau. Di awal, Majima bakal buka gamenya dengan monolog yang somehow ngangenin gua sama Dragon Quest. Singkatnya, Majima harus melawan kelompok bajak laut yang gangguin pulau terpencil tempat Noah tinggal. Akhirnya Majima menjadi kapten bajak laut baru setelah ngalahin kapten sebelumnya. Dari sini kehidupan Majima sebagai bajak laut amnesia dimulai. Sebagai bajak laut, Majima bakal jelajahi berbagai tempat termasuk Nail Island. Buat yang udah main Infinite World pasti udah familiar sama tempat ini. Di sini kita bakal ketemu sama Teruhiko Shigaki, mantan Yakuza dari Tojo Clan, dan sisa-sisa kultus Palekanahaku dari Infinite World. Premis ceritanya sih simple, pencarian harta karun dari Esperanza, tapi ceritanya jadi lebih kompleks karena ada intrik dari berbagai pihak yang pengen dapetin harta karun itu sendiri. Intinya, ini cerita bajak laut yang saling kolaborasi atau bersaing untuk mendapatkan harta karun itu sendiri. Oh ya, ini adalah spin-off dengan timeline setelah Infinite World, sekitar 6 bulan setelah Ichiban dan kawan-kawan berhasil ngalahin kultus Palekana. Buat yang belum main Infinite World karena nggak suka sistem turn based, mungkin bakal agak asing sama beberapa nama, tapi kalian bakal lebih paham referensinya kalau udah main game ini. Satu hal yang agak aneh menurut gua, karakter kayak Noah dan Jason, bapaknya Noah, udah bisa bahasa Jepang buat komunikasi sama Majima. Ini agak aneh sih, soalnya Infinite World Ichiban kesulitan komunikasi sama beberapa orang. Mungkin ini cuman buat efisiensi saja, atau mungkin Majima memang udah bisa bahasa Inggris dari awal, tapi karena ini spin-off yang lebih santai, menurut gua nggak masalah. あいつらなんなんコスプレかいなマッドランティスってとこから来てんだよ。ギャングとかマフィアのたまり場の島。こっちも行くで鳥かじ Selain penutup matanya yang ikonik, sifat Majima yang cenderung ke set justice dan lebih liar dibandingkan Kiryu cocok banget buat jadi bajak laut. Untuk efek amnesianya sendiri sih di sini nggak terlalu pengaruhin kepada kepribadian Majima dan lebih berfungsi buat ngejalanin cerita sebagai kapten bajak laut. Overall ceritanya menarik buat diikutin, terutama karena kita dikasih lihat sisi kekeluargaan dari kelompok bajak laut Goro Pirates yang berkolaborasi dengan pihak lain dan rivalitasnya yang bikin cerita semakin seru. Masuk kepada gameplay dan eksplorasi, kayak seri Yakuza sebelumnya, gameplay ini juga pakai aset dari game sebelumnya. Honolulu dan Nele Island masih dipakai aset yang sama dari Infinite World. Atlantis juga mirip banget sama area The Castle dari Yakuza Gaiden, tapi lebih terkesan bronze dibanding The Castle yang lebih mewah. Perbandingannya ada di traversal, yaitu ada chain hook yang bisa dipakai buat ngumpulin item atau nyerang musuh dari jauh. Ini nambah elemen vertikalitas yang
yang fresh buat seri Like a Dragon. Eksplorasi kapal juga jadi hal baru di game ini. Mekanisme eksplorasinya cukup realistis dengan ombak dan cuaca yang dinamis. Tapi eksplorasinya kadang terasa membosankan karena harus bolak-balik berlayar ke lokasi yang berbeda. Untuk fast travelnya sendiri cuman bisa dilakukan lewat lighthouse, jadi tetap harus berlayar dulu. Tapi ya ini nggak terlalu masalah karena game ini emang nggak ngaku-ngaku jadi game open world kayak Assassin's Creed. Masuk kepada detail combatnya, combat di sini lebih arcade dan ada dua gaya tipe combat, Mad Dog Style dan Sea Dog Style, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Hit action di sini lebih variatif dan bisa dipakai buat nyerang beberapa musuh sekaligus. Ada juga fitur baru kayak Double Changer buat Mad Dog Style dan kemampuan Summon Dark Deity untuk Sea Dog Style. Combatnya jadi lebih chaos dan seru, apalagi dengan jumlah musuh yang sangat banyak. Pertempuran kapal di sini sederhana tapi cukup menarik. Kalian bisa customisasi kapal mulai dari senjata sampai kosmetik yang lainnya. Naval battle-nya sendiri cukup tricky karena jumlah kapal musuh yang banyak, tapi kalian cuman perlu fokus ngehancurin kapal bos buat menang. Ada juga sistem merekrut karakter dari substory yang bisa ngebantu kalian dalam pertempuran. Substories di sini tetap absurd kayak seri sebelumnya. Beberapa substories ada kelanjutan dari Infinite World dan ada juga yang ngacu ke Yakuza Zero. Ada juga substories baru dengan mekanik bounty hunting yang simple tapi cukup seru. Selain itu ada substories yang mengangkat tema modern kayak cosplay dan streaming yang nunjukin ketidaktahuan Majima terhadap perkembangan dunia. Masuk kepada kesimpulan, overall meskipun durasinya pendek, Like a Dragon Pirates Yakuza in Hawaii menawarkan pengalaman yang seru dan fresh buat fans seri Yakuza. Combatnya yang lebih arcade, eksplorasi kapal, dan cerita yang menarik bikin game ini worth it buat dimainin. Game ini sudah dirilis juga di tanggal 21 Februari 2025 untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X dan S, dan PC. Buat yang udah kangen sama game action dari seri Yakuza, game ini bakal jadi obat yang pas banget. Sekian review dari gua, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes.